Halo semua, ketemu lagi bareng saya Iksan. Oke guys, di video kali ini kita udah kedatangan satu buah smartphone terbaru dari Realme. Dan ini adalah Realme Narzo 50A. Smartphone itu kelasnya entry level dan dibanderol di harga 2 jutaan kurang 1000 aja nih guys. Nah jadi buat kalian yang mungkin lagi cari-cari smartphone di kelas harga 2 jutaan, pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Kali aja smartphone ini cocok atau sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke, kalau kita bahas dari paket pembeliannya atau dari packaging boxnya nih guys ya, Narzo 50A ini masih sama seperti seri terdahulunya, yaitu Narzo 30A. Tampilan depannya ini polos aja, hanya ketulis Narzo, dan di sini ada Narzo 50A tanpa ada tampilan display smartphone-nya. Kalau kita lihat di bagian sisi kanan ada ketulis Narzo by Realme, di sisi kiri cuman sama ya kayak di sisi sebelah kanan tadi. Kalau di bagian atasnya ada logo Realme. Kalau kita lihat di bagian bawahnya ini kosong, dan kalau kita lihat di bagian belakang di sini ada beberapa key selling point yang mungkin bisa kalian baca nih guys. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 key selling point ya dari Narzo 50A ini. Yang pertama adalah chipset yang dipakai adalah MediaTek Helio G85. Kemudian untuk resolusi kamera utamanya ini sebesar 50 megapiksel dengan setup triple kamera. Dan untuk baterainya sendiri ini kapasitasnya udah jumbo banget ya guys ya, yaitu sebesar 6000 mAh. Dan untuk key selling point yang terakhir adalah sistem atau fitur pengecasan atau pengisian daya cepatnya ini sudah 18 watt quick charge. Dan untuk unit yang saya beli ini adalah varian 4/64 GB, dan yang udah saya bilang tadi ini HP-nya dibanderol di kisaran 2 jutaan kurang 1000 seperti itu ya guys. Dan untuk varian warnanya sendiri di sini kalau saya lihat ya, ini warnanya adalah oxygen blue. Maksud saya oksigen biru ya guys ya, seperti itu. Dan ya itu aja yang bisa kita bahas dari packaging boxnya. Sekarang kita buka isi dalam boxnya supaya kita bisa lebih cepat melihat seperti apa sih smartphone dari Realme Narzo 50A nya ini. Nah, ini udah saya tunggu-tunggu sebenarnya guys ya, cuman ya sayang banget Realme atau mungkin aku lakunya ya yang ngirim agak telat atau terlambat. Tapi nggak masalah ya. Mudah-mudahan smartphone-nya aman-aman aja, nggak ada kendala apapun, biar nggak ada komplain-komplain lagi. Oke, ini udah kita buka ya, kita keletek aja si plastiknya. Oke dah. Kalau ngomongin soal seri Narzo nih guys ya, menurut saya Narzo ini seri yang memang gaming banget ya. Terbukti di video Realme Narzo 30A kemarin itu banyak banget yang antusias sama videonya. Ya memang karena performa dari Narzo 30A kemarin juga itu bagus banget. Dan semoga aja di Realme Narzo 50A ini kita juga dapetin experience yang bisa sama, minimal sama lah ya, atau mungkin bisa lebih baik dari seri yang sebelumnya. Oke, isi dalam boxnya cuman kayak gini aja guys. Di sini kita disambut dengan satu buah dus, dan di sini ketulis Feel the Power, yaitu Narzo by Realme. Kalau kita lihat di bagian dalam sini, ini kita dapat seperti biasa buku panduan manual, petunjuk pengguna, dan juga kartu jaminan atau kartu garansi. Nah ini sebenarnya penting ya buat kalian baca, cuman kita skip aja dulu buat bacanya. Nah ini kita dapetin juga satu buah jelly case yang bentuknya ini cukup unik ya guys nih. Kalau kalian bisa lihat, ini tuh bagian bumper kameranya besar sekali ya, padahal ini tuh bukan bagian dari bumper kamera sebetulnya ya. Ini adalah fingerprint scanner harusnya, tapi nanti kita lihat kalau kita udah buka smartphone di bagian belakangnya. Tapi ini saya rasa udah cukup lumayan ya, kita udah dapetin aksesoris seperti jelly case ini supaya kita nggak usah beli-beli lagi. Nah kalau kita lihat di bagian ini udah nggak ada apa-apa lagi guys, kosong. Ini kita dapat satu buah SIM ejector atau ya SIM ejector lah seperti itu. Dan oke, ini kita singkirin, kita udah bahas. Sekarang kita lihat di bagian ini. Nah, ini udah ada smartphone-nya nih guys ya. Kita taruh dulu. Ini udah pembatas saja. Kemudian di sini kita dapetin satu buah kabel USB Type-C to USB Type-A, artinya udah Type-C lah ya, udah aman buat kalian yang mungkin suka gonta-ganti kepala maksudnya kabel casan gitu. Ini udah nggak perlu karena udah Type-C yang dimana udah standar smartphone kekinian nih guys. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian kepala chargernya, ini kita cek ya. Untuk output maksimalnya betul aja 9 volt 2 ampere kalau kalian bisa lihat, semoga kelihatan.
Ya, ini udah 18 watt ya, jadi kalian nggak perlu lagi beli kepala charger yang support untuk 18 wattnya. Nah, ini di dalam paket pembeliannya cuman ini aja guys. Sekarang kita coba bersihin dulu atau singkirin dulu ya, sebentar supaya bisa lebih rapih lagi. Oke. Nah, ini jadi case-nya kita taruh sini dulu, nanti kita pasang. Nah, ini kita coba buka ya. Nah, ini smartphone ya. Oke. Nah, guys, ini tampilan dari smartphone Realme Narzo 50A dengan varian warna oksigen biru atau oksigen blue. Ini kita kletek dulu ya supaya bisa lebih jelas lagi untuk tampilan back covernya. Sebentar ya guys ya, ini PR juga nih, kletekin ini. Ya, sekarang ini udah terkelupas ya tadi stiker di bagian bodi belakangnya, dan tampilannya tuh seperti ini guys. Nah, sebetulnya untuk tampilannya sendiri saya rasa ini memang ada sedikit, bukan sedikit ya, malah cukup banyak perbedaan dari seri Realme Narzo yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kita terbiasa dengan desain kotak bumper kameranya yang sepertinya itu-itu aja, tapi kali ini dibuat lebih lebar lagi supaya bisa mencapai di titik fingerprint scannernya. Ini mungkin bisa sebagai satu buah apa ya, bisa dibilang satu buah trik untuk menghilangkan atau bisa dibilang mengkamuflase daripada tampilan atau si fingerprint scanner supaya kelihatan lebih clean lagi guys. Tapi saya suka sih dengan tampilan desain ini, meskipun ya untuk sebagian orang mungkin agak sedikit aneh, cuman saya rasa ini cukup bagus banget buat improvement daripada desain si Realme Narzo di seri Narzo 50A-nya ini. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada dua layer, dimana di bagian ini tuh kayak ada motif garis-garisnya, cuman ini nggak ada feel gestur apa kerasa kayak kasar gitu, enggak guys. Dan di sini tuh clean aja, nggak ada seperti ini, maksudnya memang ini polos aja, bersih, dan ini sama sekali nggak ada perbedaan ya. Untuk feel fisiknya itu sama aja, dan ini bahannya itu dari polikarbonat dan bukan kaca atau apapun ya, jadi benar-benar plastik ya. Ini full frame-nya juga kayaknya plastik. Dan kalau kita lihat di bagian bumper kameranya, betul ini setupnya triple kamera dengan satu buah LED flash. Kemudian kalau kita lihat di bagian sisi atasnya ini kosong aja, nggak ada apa-apa ya guys ya, mikrofon lubang juga nggak ada. Di bagian sisi kanan ini ada dua buah tombol trigger, di mana bagian atas ini adalah tombol volume up and down, dan di bagian bawahnya ini adalah tombol power tentunya. Dan kalau kita lihat di sisi bawah, di sini ada satu buah grill speaker, kemudian ada lubang jack port USB Type-C, kemudian ada satu atau dua buah lubang mikrofon sepertinya, dan satu buah lubang jack audio 3,5 mm. Ini masih bagus banget ya, karena masih disediakan lubang jack audio 3,5 mm. Nah, di sisi kanan ini cuman ada satu buah slot SIM tray aja. Nah, sekarang kita coba cek ya guys, apakah sudah dedicated atau masih hybrid atau mungkin sandwich seperti itu. Kita lihat nih. Ya, ini kita dapat yang dedicated ya, jadi kalian bisa menggunakan dua slot SIM card dan satu buah memori eksternal. Dan kalau nggak salah ini bisa up to 256 GB ya guys ya buat memori eksternalnya. Nah, karena ini adalah smartphone baru, seperti biasa nih guys ya, ini saya sambil pasang dulu jelly case bawaannya. Dan seperti biasa, karena ini adalah smartphone baru, saya nyalain dulu smartphone-nya, saya setting-setting, dan saya coba install beberapa aplikasi buat ngecek seperti apa software di dalamnya. Oke, sekarang smartphone-nya udah saya setting-setting dan install beberapa aplikasi buat ngecek beberapa hal di smartphone Realme Narzo 50A-nya ini. Nah, untuk tampilannya, untuk tampilan awal dari Realme Narzo 50A ini bisa dibilang sama dengan smartphone Realme yang seri C-nya nih guys. Nah, yang di sebelah kiri saya ini adalah Realme C25S, dan di sebelah kanan saya ini adalah Realme Narzo 50A. Dimana kalau sepintas ini tuh bener-bener feel sama-sama aja ya guys ya, jadi bisa dibilang mirip untuk dimensi body atau bahkan desain tampilan depan layarnya, dimana kedua smartphone ini tuh sama-sama menggunakan desain yang water drop display. Cuman di sini saya nggak bakal bahas kedua smartphone-nya, jadi cuman sekilas aja guys. Kita lanjut aja ke Realme Narzo 50A-nya. Oke, sekarang kita coba cek untuk software yang digunakan Realme Narzo 50A ini. Sekarang kita cek di tentang ponsel, dan kalau kita perhatikan untuk
dari Realme Narzo 50A ini masih sama menggunakan versi Realme UI, yaitu versi 2.0 dengan versi Android 11. Ini kalian bisa perhatikan ya, jadi udah versi Android paling baru untuk smartphone kelas entry level. Nah sekarang kalau kita lihat di bagian softwarenya ini sendiri guys, ini untuk memori internal yang tersedia dari 64 GB itu tercatat hanya sekitar 44,5 GB. Cuman sekarang kita coba cek ya, karena saya tadi udah install aplikasi AIDA 64, sensor box dan juga multitouch. Kita coba cek apakah memang sama di aplikasi AIDA 64-nya. Cuman sedikit informasi aja nih guys ya, memang kalau bisa dibilang untuk aplikasi bloatware yang ada di Realme Narzo 50A ini lumayan cukup banyak kalau kalian bisa perhatikan dengan detail di bagian tampilan icon aplikasinya ini. Di sini saya udah hitung hampir sekitar 11 aplikasi bloatware yang ada di Realme Narzo 50A. Dengan beberapa ya udah pasti bisa di uninstall. Cuman ya saya rasa ya ini terlalu banyak lah ya kalau kita bisa bilang, atau mungkin bisa merepotkan buat kalian yang nggak mau lagi ngatur-ngatur atau uninstall aplikasi-aplikasi yang nggak penting. Oke, sekarang kita langsung aja buka aplikasi AIDA 64 dan kita cek di bagian sistemnya. Nah, kalau tadi kita lihat di bagian tentang ponselnya itu tersedia 44,5 GB. Nah, kalau di AIDA 64 ini yang tersedia justru 41,6 GB nih. Kalian bisa lihat atau perhatikan di bagian ini guys. Nah, cuman yang menarik di bagian Realme Narzo 50A ini, kalau kita nggak salah, kalau saya nggak salah ya guys ya, kalau dibandingin dengan Realme C25S kemarin, versi Bluetooth-nya ini udah versi 5.0, sedangkan di Realme C25S kemarin kalau nggak salah, saya nggak salah ya guys, itu masih menggunakan yang versi 4 kalau nggak salah. Dan sekarang kita coba cek di bagian CPU-nya. Nah, untuk CPU-nya jelas sudah terdaftar dengan chipset MediaTek Helio G85 dan struktur fabrikasinya 12 nanometer. Kemudian kita coba cek di bagian layar. Aduh, ada iklan, kita tutup dulu. Oke, selanjutnya di sini untuk bentang layar atau resolusinya di sini tertulis yaitu 720 x 1600. Jadi ini masih SD Plus juga ya untuk resolusi layarnya. Kemudian untuk bentang atau ukuran lebar layarnya ini sekitar 6,5 inci yang sama persis dengan yang ada di Realme C25S kemarin. Nah, sekarang kita coba buka untuk sensor boxnya, kita cek ya apakah giroskopnya ini hardware atau virtual seperti itu guys. Ya, kalau kita perhatikan untuk sensor-sensor di Realme Narzo 50A ini terbilang juga cukup lengkap guys, dimana untuk dua sensor ini yang memang biasa lah ya untuk di setiap smartphone itu pasti absen untuk sensor suhu dan sensor tekanan, tapi paling nggak untuk sensor seperti orientasi, sensor cahaya, dan akselerometer ini ada di Realme Narzo 50A. Sekarang kita coba cek ya untuk giroskopnya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh kelihatannya smooth ya. Nah, semoga aja ini sudah giroskop hardware ya. Cuman nanti ya kita bakal coba tes di video gaming test dari Realme Narzo 50A-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat, saya udah install multi touch tester. Kita coba cek ya berapa sentuhan yang bisa kita taruh atau kita tempelkan di bagian layar Realme Narzo 50A-nya ini. Nah, kita perhatikan guys, ini untuk 5 jari bisa ya. Ya, kalian bisa perhatikan ini 5 jari bisa. Coba saya tambah 1 jari, ya ini bisa 6, 7, 8, 9, dan 10 sentuhan. Jadi ini juga bisa kalian gunakan 10 sentuhan di layar Realme Narzo 50A. Walaupun di gimana pun, kayak saya rasa jarang ya kalian bisa nyentuh 10-10-nya jari di bagian layar ini. Paling nggak cuman ini udah support lah kalau misalkan memang kalian butuh menyentuh bagian layar ini hingga 10 jari sentuhan. Ya, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja yang bisa saya bahas dari smartphone Realme Narzo 50A-nya ini. Nah, misalkan kalian masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan buat tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini tentunya. Nah, tapi sebelum saya tutup videonya, sedikit kesimpulan awal saya soal smartphone Realme Narzo 50A ini. Buat kalian yang pengen HP murah, ya bisa dibilang di range harga 2 jutaan dengan tampilan yang lebih fresh ya, saya rasa Realme Narzo 50A ini bisa jadi rekomendasi dari saya buat kalian beli ya guys tentunya. Karena kalau kita lihat untuk look desain dari bagian back cover si Realme Narzo 50A ini nggak bisa kita anggap remeh ya guys ya. Walaupun ini sebagian orang mungkin bisa jadi masalah karena bumper kamera atau bisa dibilang list hitam yang ada di bagian back cover ini terlihat lebih lebar dari yang biasanya. Cuman ini bener-bener menurut saya hal yang cerdas yang dilakukan Realme
ya, karena untuk mengkamuflase bagian fingerprint scannernya ini supaya terlihat nggak ada fingerprint scannernya. Jadi ya itu aja yang bisa saya sampaikan di awal video unboxing soal Realme Narzo 50A nya ini. Nah, jadi seperti biasa, kalau kalian suka dengan video unboxing kalian kali ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau misalnya kalian nggak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video unboxing berikutnya.